Ya, saya kira untuk kurikulum merdeka ini jika diterapkan di seluruh satuan pendidikan, ya bisa saja. Bahkan akan lebih relevan lah, akan lebih interaktif. Karena apa? Karena kurikulum merdeka ini kurikulum yang sudah dikemas sesederhana mungkin, sederhana tapi mendalam. Maksudnya apa? Maksudnya kurikulum merdeka ini lebih fokus pada materi yang esensial, dan pengembangan kompetensinya ini, pengembangan kompetensi peserta didik ini sesuai pada fasenya. Nah, proses pembelajaran lebih diharapkan juga bisa lebih mendalam, lebih bermakna, tidak terburu-buru, dan yang tak kalah penting menyenangkan. Itulah saya mengatakan bisa akan diterapkan di seluruh lapisan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan juga selain itu lebih merdeka. Maksudnya apa? Lebih merdeka itu diberi kebebasan di dalamnya. Jadi untuk seorang guru diberi kebebasan, seorang pengajar pendidik diberi kebebasan tentang apa yang disampaikan, pencapaian kepada peserta didik. Seperti itu, diberi kebebasan khususnya untuk mencari karakteristik seorang peserta didik, bakatnya apa, minatnya apa, terus di situ menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, bakat dan minatnya. Dan peserta didik tentunya juga senang karena lebih banyak kurikulum merdeka ini nanti di dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan di dalam praktikum, bukan teori. Ada sih teori, tapi akan lebih banyak ke praktikumnya. Sehingga peserta didik itu bisa berinteraksi, bisa berinteraktif dengan Bapak Ibu guru di setiap harinya, masalah-masalah yang terkait dengan kemampuan berpikir ataupun bakat minat ataupun daya kreativitasnya. Seperti itu saya rasa. Jadi di berbagai lembaga ataupun sekolahan ataupun satuan pendidikan, saya kira bisa untuk menerapkan atau bisa diterapkan kurikulum merdeka pada tahun ini. Dan juga di sekolah saya juga sudah menerapkan di situ bentuk antusiasnya terhadap siswa, terbentuk antusiasnya siswa terhadap guru, terhadap pelajaran,
terhadap kegiatan-kegiatan, khususnya di kegiatan yang sifatnya diperoleh dari kurikulum merdeka ini. Banyak kemarin itu sudah menerapkan tentang P5 itu, anak-anak mengelola sampah, misalkan mendaur ulang sampah. Alhamdulillah bisa diterapkan. Terus juga anak-anak membuat makanan sehat, yang bebas dari pengawet dan pewarna makanan dan bahan-bahan sintetis lainnya. Itu alhamdulillah bisa diterapkan, dan nanti terus bergulir terus, insya Allah kurikulum merdeka ini nanti akan lebih bisa maksimal untuk diterapkan di dalam kesehariannya untuk pembelajaran di satuan pendidikan, khususnya di sekolah-sekolahan, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah ataupun sekolah atas, dan mungkin bahkan bisa diterapkan juga di kalangan pondok pesantren. Kebetulan saya di pondok pesantren juga saling menguatkan, berarti sangat mendukung program program yang ada di kurikulum merdeka ini, dengan diperbantukan dari pihak yayasan ataupun pondok, malah semakin kuat. Alhamdulillah, ini sedikit demi sedikit pembelajaran ini sudah ada BLK, memfasilitasi balai latihan kerja, anak-anak di situ bisa mengembangkan bakat, minat, kreativitas, keterampilannya. Apa saja, buat roti, makanan-makanan, terus ada yang buat kerajinan-kerajinan, anyam-anyaman, dan lain sebagainya. Seperti itu untuk jawaban dari saya mengenai kurikulum merdeka ataupun kurikulum yang diterapkan di tahun 2024 ini. Semoga bisa langgeng dan semakin berkembang, semakin bisa menjadikan peserta didik senang untuk untuk belajar. Itu harapannya nanti, sehingga ketika tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa itu ya tercapai juga. Ya juga cerdas, juga berpengetahuan, juga di situ juga berkembang bakat minatnya, juga kreatif juga, dan tentunya tidak lupa juga berakhlakul karimah. Seperti itu jawaban mungkin tanggapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.